Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Amus Supendi. Saya sini Ketua Pembina dan Pelatih SMA 7 Tambun Selatan. Dan saya akan membawakan sebuah materi kode kehormatan pramuka dan struktur kepramukaan. Kode kehormatan pramuka itu hanya ada dua, ya. Kode kehormatan pramuka ialah satu norma dalam kehidupan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan ketentuan moral pramuka. Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka merupakan janji pramuka. Dharma Pramuka tersendiri merupakan ketentuan moral pramuka. Satya Pramuka adalah janji yang diucapkan secara sukarela oleh anggota calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. Tindakan pribadi yang meningkatkan diri secara sukarela menerapkan dan mengamalkan janjinya. Titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri juga mengembangkan fisik, intelektualitas, emosional, sosial, spiritual, dan baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya. Kalau Dharma Pramuka adalah alat proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur, upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong peserta didik menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang memiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. Landasan gerak pramuka tersendiri merupakan untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, dan memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong di setiap kehidupan. Itulah kode kehormatan pramuka dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Di sini ada kode etik organisasi satuan pramuka dengan landasan ketentuan moral yang ditetapkan bersama aturan yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab, dan penentuan putusan. Kode kehormatan bagi pramuka disesuaikan dengan golongan usia perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Kalau siaga mempunyai kode etik atau kode kehormatan itu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Nah, kalian sudah melewatinya. Dan sekarang kalian sudah melewati juga pada masa saat SMP. Nah, itu kode etiknya atau kode kehormatannya bagi pramuka penggalang adalah Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, sekarang kalian sudah meranjak nih ke tingkat dewasa. Yang tadi tingkatnya remaja, sekarang tingkatnya dewasa. Apa tingkat dewasa kode kehormatan dan kode etiknya? Ialah sama dengan penggalang karena hanya dua kode etik dari penegak pandega, hanya dua. Trisatya dengan Dasa Dharma. Itulah kode etik atau janji para anggota kepramukaan di kesatuannya masing-masing. Dan lanjut, kehormatan merupakan kehidupan pramuka yang memancarkan kesadaran mengembangkan watak yang didapatkan peserta didik dari kegiatan kepramukaan. Nah, inilah yang tercantum pada ADART. Apa tuh ADART? Nah, itu di situ sudah terjelas undang-undangnya tentang janji dan kode kehormatan pramuka. Saya akan lanjut. Kita mempunyai nih Trisatya. Apa sih itu Trisatya? Trisatya adalah janji yang diucapkan secara sukarela,
tindak pribadi untuk mengamalkan janjinya, titik tolak untuk memasuki pendidikan sendiri. Nah, di sini bunyi Trisatya ada 3 ya. Nanti kita akan mempelajarinya di kemudian pada saat kita tatap muka. Apa itu Dasa Dharma? Dasa Dharma adalah alat proses pendidikan diri yang progresif, upaya mendatangkan pengalaman untuk menjadikan diri dapat patuh oleh nilai di masyarakat di mana ia hidup sebagai anggota. Landasan gerakan pramuka untuk mendapatkan pendidikan melalui pramuka. Nah, itulah kode etik yang sudah saya sampaikan, janji atau kode etik kepramukaan. Nah, di sini ada kode kehormatan kepramukaan. Setiap anggota harus sukarela dilantik jika sudah menjadi anggota pramuka atau sukarela untuk mengucapkan janjinya kepada seluruh pengurus dari tingkatan masing-masing. Cara penerapannya, kesungguhan anggota dewasa untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa dengan yang lebih baik dinyatakan dengan ikrar. Nah, ikrarnya ini ada cara menerapkan kode kehormatan pramuka. Pelaksanaan suatu kode kehormatan tidak dapat dibangun di atas dasar lain kecuali di atas dasar kesukarelaan. Nah, itulah tadi yang saya sampaikan. Lanjut, kode kehormatan yang diterima atas dasar kesukarelaan menimbulkan rasa tanggung jawab langsung terhadap ketinggian budi pekerti. Dalam menanamkan kode kehormatan itu pembina hendaknya dan saya memberikan pengertian melalui mempertimbangkan akal sehat, menimbulkan semangat melalui pertimbangan rasa, menimbulkan tekad dan kemauan untuk melaksanakan tugas yang sudah diberikan nantinya ya. Nah, sedikit nih, tadi kita udah ngebahas masalah kode kepramukaan, kode etik dari siaga sampai ke penggalang, terus tingkat kedewasanya sampai penegak dengan pandega. Nah, lanjut sejarah kepramukaan, saya akan ngebahas sedikit ya dari sejarah Bapak Sedunia. Mungkin kalian sudah familiar dengan bahasa siapa sih Bapak Pandu Sedunia? Pasti udah pada tahu semua, yaitu Baden-Powell atau Lord Robert Baden-Powell. Nah, dia adalah Bapak Pandu Sedunia. Bapak kita adalah Bapak Pandu Sedunia. Kalau dibilang sejarah kepramukaan sejarah kepramukaan dunia itu diawali pada tahun 1908. Baden-Powell menuliskan untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kemudian cetuslah dibuat sebuah buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan di negara-negara lainnya, yang kemudian berdirilah organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Dah, terus lagi nih pada tahun 1912 atas bantuan adik perempuan beliau, yaitu atas nama Agnes, berdirilah organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Nah, lanjut lagi pada tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUP atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatan tahunan. Dan lanjut
pada tahun 1918 beliau membentuk Rover Scout sebagai bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Dengan pada tahun 1922 beliau menerbitkan buku Recovering to Success. Nah, buku ini mengembara menuju bahagia. Nama bukunya itu. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Dan pada tahun 1920 diselenggarakanlah jambore pertama dunia di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Nah, disinilah sejarah singkat dari Bapak Kepramukaan Sedunia. Dan ada beberapa jambore dunia yang sudah dilaksanakan. Kalian bisa hitung sendiri. Terakhir di 2011 jambore kita itu yang ke-22 di Rikabi, Swedia. Nah, di Swedia inilah di 2011 dan tahun 15 jambore 15 tahun lagi nanti di yang ke-23 di Kararamaha di Jepang itu akan terlaksana karena mungkin ada COVID ya, kayaknya di jambore tahun ini tidak diprioritaskan ya karena nanti mungkin ada daring dan sebagainya. Sama kayak kita melaksanakan masa orientasi pramuka. Nah, di sini akan saya menjelaskan tentang pendidikan pembina pramuka dengan nama Gitwil Park. Nah, itulah pada tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F.D. Boyce McLaren. Beliau mendapat sebidang tanah di Kingsport yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka. Nah, itu disebut nama bidang tanah itu adalah Gitwil Park. Dan pada tahun 1920 dibentuklah Dewan Internasional dengan 9 anggota dan biro sekretarisnya di London. Nah, Inggris ya, itu di daerah Inggris. Dan pada tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke daerah London di Ottawa, Kanada. Dan pada tanggal 1 Mei 1968 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Nah, itu sudah berpindah-pindah tapi sekarang masih ada di Swiss ya. Untuk selanjutnya saya akan ngebahas masalah tingkatan dari masing-masing tingkatan dari siaga dengan usia 7 sampai 10 tahun. Nah, itu pramuka tingkatan siaga. Kalau kelompok atau tingkatan dari usia 11 sampai 15 tahun ini masuk golongan penggalang. Selanjutnya kelompok atau usia dari 16 sampai 20. Nah, ini masuk kelompok atau usia tingkat penegak. Lanjut ke usia 21 sampai 25 tahun disebut dengan kelompok penegak. Nah, inilah tingkatan-tingkatan di mana usia sudah memasuki kayak kalian adalah di penegak. Nanti kalian sudah tidak menggunakan atribut yang berwarna merah, tetapi kalian sudah menerapkan atribut yang berwarna kuning. Saya akan melanjutkan tingkatan-tingkatan dari masing-masing tingkatan.
Kalau siaga, siaga punya apa sih? Siaga punya siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Nah, itulah siaga. Untuk penggalang, apa sih tingkatan penggalang? Penggalang adalah mempunyai tingkatan penggalang ramu, rakit, dan terap. Nah, itu punya 3 tingkatan dan punya 2 tingkatan hanya di tingkat dewasa, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Nah, itu adalah penegak. Nah, untuk tingkat selanjutnya adalah tingkat pandega, tingkatan tertinggi di tingkatan pramukaan kalau di tingkatan usia. Nah, situlah saya sudah menjelaskan di mana tingkatan masing-masing dari siaga, penggalang, dan penegak. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan ya gerakan pramuka di negara kita, di negara Indonesia. Nah, itu disebutnya Pramuka Indonesia. Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan proklamasi kemerdekaan RI, gerakan pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Nah, itu pada tahun 9 Maret 1961. Kalau dibilang siapa sih Bapak Kuarnas? Ya, Bapak Pandu Indonesia. Nah, si Sultan Hamengkubuwono IX menjabat ketua dan Brigadir Jenderal TNI DE Dr. Ajis ya, Dr. Ajis setelah sebagai wakil ketua merangkup ketua Kuarnas. Ya, gerakan pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal berapa? Tanggal 14 Agustus 1961, bukan saja di Indonesia Jakarta tetapi juga di tempat yang penting di Indonesia, di Jakarta sekitar. Gerakan pramuka mengadakan apel besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Sebelum kegiatan pawai atau defile, Presiden melantik anggota atau Mapinas, pimpinan nasional atau kuartir nasional dan kuarnari di Istana Negara dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan pada dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia. Nah, ini dibikin undang-undang Kepres nomor 448 tahun 1961 yang diterimakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, mungkin itu saja pertemuan saya sama kalian. Inilah materi saya, kode kepramukaan dan struktur kepramukaan. Mungkin sampai saat ini kita belum pernah bertatap muka. Nah, mungkin nanti kita bisa bertatap muka. Dari saya itu aja. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.